aja, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Theo episode kedua. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau seorang Ultraman malah nyembunyiin kaiju kecil di kampus? Dari situ aja episode 2 Ultraman Theo langsung kebuka. Makin lama ceritanya makin seru karena ada Ibuki yang nyelamatin Pucci, kaiju yang hidup lagi, dan organisasi baru berskala dunia. Sampai pertarungan yang bikin Theo kewalahan. Jadi jangan skip dulu ya, karena di episode ini ada detail penting yang sayang kalau dilewatkan. Episode dimulai tepat setelah akhir episode 1. Ibuki akhirnya bertemu langsung dengan kaiju kecil yang terluka yaitu Pucci. Awalnya mereka sama-sama kaget, tetapi Ibuki berhasil menenangkan kaiju itu menggunakan bahasa alien yang sederhana. Setelah itu Ibuki membawa Pucci ke kampus dan berusaha mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan orang lain ataupun manusia. Di sisi lain, penyelidik UTTF bernama Kyoko Chiga menyelidiki misteri hilangnya kaiju bernama Dialoga dan menemui Profesor Minobe untuk mencari penjelasan ilmiah mengenai kejadian itu. Masalah Ibuki semakin rumit ketika ia tanpa sengaja bergabung dengan klub astronomi. Ia harus menyembunyikan Pucci dari para anggota klub sambil berharap semuanya berjalan lancar. Namun tentu aja rencana tidak semudah yang dibayangkan. Setelah berhasil menenangkan Pucci ataupun kaiju yang ditemui Ibuki menggunakan kalimat sederhana yaitu alien ya bahasanya, yang artinya aku, kau, teman. Dan Ibuki mencoba mencari tahu siapa sebenarnya kaiju kecil itu. Walaupun Pucci hanya membalas dengan suara ih atau seperti inilah ya. Beberapa bulan kemudian, Setidaknya Ibuki mengetahui bahwa Pucci memang datang menggunakan pot yang jatuh di episode 1 yang berada di dekat Ibuki ataupun Pucci itu ya. Sementara itu, berita di televisi mulai membahas kemunculan Ultraman Theo yang masih disebut masyarakat sebagai raksasa biru misterius. Situasi menjadi semakin aneh ketika bangkai Dialoga dan bekas tanah yang terbakar menghilang begitu aja. Kejadian ini langsung menarik perhatian Kyoko Shiga dari UTTF ya. Malam harinya, Ibuki diam-diam menyelundupkan atau membawa Pucci ke kampus dengan menutupinya dengan terpal. Setelah sempat kebingungan mencari tempat aman, Ibuki akhirnya menemukan ruang klub astronomi yang sudah lama tidak aktif dan menjadikannya tempat persembunyian untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Ibuki rutin datang memberinya makanan ke Pucci, dan ternyata Pucci sangat menyukai donat dan menunjukkan kalau dirinya adalah kaiju yang ramah. Namun Ibuki juga menyadari kaki Pucci masih terluka ya, sehingga ia mulai memikirkan cara merawatnya dengan benar. Di sisi lain, Kyoko Shiga menemui Profesor Minobe di lab ekologi. Disinilah dijelaskan bahwa UTTF merupakan organisasi internasional yang bertugas menyelidiki ancaman makhluk asing. Berdasarkan rekaman keamanan, muncul dugaan bahwa Dialoga ternyata masih menunjukkan aktivitas biologis nih. Meski sebelumnya sudah dianggap mati, tapi Minobe justru sangat antusias mendengar kemungkinan itu terjadi. Masalah baru muncul ketika Emma, ketua klub astronomi, tiba-tiba masuk ke ruangan klubnya. Ibuki panik dan buru-buru menyembunyikan Pucci di balik kain dekorasi atau kain biru lah ya. Karena gugup, Ibuki malah berakhir mendaftarkan diri sebagai anggota baru klub
astronomi itu. Entah ini setelah kelasnya Ibuki selesai ataupun keesokan harinya, Emma kemudian mengadakan pesta penyambutan kecil dan memperkenalkan anggota lainnya yaitu Anna, Beci, dan Rintaro. Di tengah suasana santai dan hangat itu, Pucci diam-diam mengambil donat Emma sehingga ketiga anggota maupun Ibuki sendiri mati-matian mengalihkan perhatian Emma dengan berbagai tingkah kocaknya. Tapi yang mengejutkan ternyata Anna, Beci, dan Rintaro sudah lama mengetahui keberadaan Pucci ataupun kaiju kecil itu. Bahkan masing-masing pernah berinteraksi dengan Pucci dan diam-diam ikut merawat kaiju kecil itu. Mulai dari Kintaro yang hanya mengambil alat dan mengetahui ada kaiju di ruang itu, Anna yang membersihkan teleskop, dan Beci yang sedang istirahat di sana. Namun saat Anna mengetahui kalau tidak ada cara lain, Anna mengajak Emma untuk membeli ramen dan semua setuju agar acaranya dialihkan ke sana. Tapi Emma nggak begitu aja ya. Dan saat foto kan Emma mau ngambil tripod nih ya, dan tidak bisa disembunyikan lagi nih si Pucci itu ya. Nah, saat itu kain penutup Pucci akhirnya terjatuh. Emma langsung histeri melihat kaiju berada di dalam ruang klub. Dari sinilah muncul perdebatan mengenai apakah Pucci harus dilaporkan atau tetap dilindungi nih. Ibuki membela Pucci dengan mengatakan bahwa dari sudut pandang Pucci, manusialah makhluk asing yang sama menakutkannya dengan yang manusia lihat ke Pucci. Belum sempat suasana tenang, alarm kaiju berbunyi. Dialoga 2 ternyata bangkit kembali dan mulai menghancurkan kota. Ibuki pun merasa kalau semua ini adalah kesalahannya karena gagal mengalahkan Vialoga sepenuhnya. Lalu Ibuki langsung bergegas pergi dan berubah menjadi Ultraman Teo. Dan scene-nya itu lari dan tiba-tiba respons saja nih. Beberapa bulan kemudian, pertarungan pun berlangsung sangat berat ya. Teo bahkan sempat digigit di bagian bahu dan beberapa kali terpukul mundur. Saat Teo hendak menggunakan Teosium Kosen ya sebagai serangan penutupnya, tiba-tiba muncul kaiju kedua yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali nih. Ini Teo harus menghadapi dua kaiju sekaligus. Walaupun kedua monster sempat saling menyerang, Teo tetap kewalahan nih hingga color timernya berbunyi dan episode berakhir tepat di sana. Ya, itu adalah alur cerita dari Ultraman Teo episode kedua. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, aku sudah lama nggak on cam ya. Ya, karena aku kalau on cam biasanya recordnya lebih lama, sekitar 1 jaman lah. Tapi ya setelah aku pikir-pikir lagi ya nggak apa-apa on cam lagi. Tapi aku nggak bilang ini on cam terus ya. Ada di beberapa sisi aku harus VO aja atau voice over aja. Kalau kalian tertarik atau fans-fans aja, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi menurutku episode ini gak berfokus pada penyerangan kaiju, tapi berfokus ke Ibuki yang menyelamatkan Pucci. Kenapa begitu? Kan dari awal episode juga dimulai dari Ibuki yang bertemu Pucci kemarin ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Episode ini memperlihatkan kalau Ibuki ternyata masih mengingat bahasa asalnya atau masih mengerti bahasa aliennya. Kalimat sederhana seperti aku, kau, teman langsung membuat Pucci berhenti panik dan mulai percaya kepada Ibuki. Artinya identitas alien Ibuki sebenarnya masih ada di dalam dirinya. Yang lebih menarik lagi, Ibuki sebenarnya tidak tahu bahasa yang dipakai si Pucci itu ya. Tetapi mereka tetap bisa saling memahami karena komunikasi mereka lebih mengandalkan niat baik dan rasa percaya. Bisa jadi bahasa alien di dunia Ultraman Teo memang lebih mengutamakan emosi dibanding kata-kata mereka ataupun bahasa isyarat itulah ya.
fokus ke kemunculan Vialoga 2. Padahal misteri terbesar justru dimulai saat bangkai Vialoga menghilang nih. Tanpa jejak, rekaman keamanan bahkan menunjukkan adanya aktivitas biologis setelah kaiju itu dinyatakan mati. Kan sempat kan? Yokoshika mencurigai Shiminobe yang mengambil atau menghilangkan jejak di sana karena di rekamannya dia bertengkar dengan polisi. Pendekatan UTTF menarik karena mereka tidak langsung menganggap kaiju sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Mereka justru mencoba memahami bagaimana makhluk itu bisa hidup kembali. Ini membuka misteri baru ya, yang kemungkinan besar akan berlanjut di episode berikutnya atau episode 3-nya. Karena episode ini kan menggantung ya, ending dari episode ini menggantung. Episode ini juga memperluas dunia Ultraman Theo melalui kemunculan UTTF. Organisasi ini ternyata merupakan kerjasama berbagai negara dan memiliki cabang di seluruh dunia. Artinya, ancaman kaiju dan alien bukan hanya terjadi di Jepang aja. Konflik yang dihadapi Theo ternyata merupakan masalah global. Menariknya lagi nih, tugas utama UTTF bukan bertarung, tetapi menyelidiki dan menentukan langkah terbaik berdasarkan penelitian mereka. Ya seperti kode lah, tapi berbeda. Tapi tujuannya sama. Yang kutangkep sih gitu ya. Ucapan Emma soal memberi nama ke Pucci mungkin terdengar sederhana ya, tetapi sebenarnya cukup dalam. Menurut Emma sendiri, memberi nama berarti mulai memiliki ikatan emosional. Karena itu mereka harus memikirkan masa depan Pucci sebelum benar-benar menganggapnya bagian dari kelompok mereka atau bagian dari klub mereka. Tapi di sisi lain, Ibuki melihat semuanya dari sudut pandang Pucci nih. Ibuki kan di sini nggak langsung mengiyakan dari pemikirannya Emma, tapi dia malah bilang dari sudut pandang si Pucci itu. Kan sempet kan Ana itu menyebutnya Maxe kalau nggak salah. Lalu Intaro itu kalau nggak salah memberi nama dia itu Mana, dan Gachi memberikan namanya adalah Sakura karena mirip bunga sakura katanya. Nah, dari sudut pandang Pucci sendiri, manusia juga terlihat asing nih dan menakutkan bagi kaiju kecil itu. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat konflik episode 2 terasa lebih manusiawi karena tidak ada pihak yang benar-benar salah di sini. Episode 2 berhasil menyeimbangkan cerita yang hangat dengan misteri yang semakin besar nih. Hubungan Ibuki dan Pucci berkembang dengan baik. Klub astronomi mulai menjadi bagian penting dalam cerita. UTTF membuka skala dunia yang lebih luas lagi. Dan pertarungan di akhir episode menunjukkan kalau ancaman yang dihadapi Ultraman Theo ternyata jauh lebih besar dan berbahaya dari yang diperkirakan. Cliffhanger kemunculan kaiju tak kasat mata atau kaiju baru itu juga membuat penasaran bagaimana Theo akan keluar dari situasi kritis di episode 3 nanti. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode 2 Ultraman Theo. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih pendekatan ceritanya lebih ke Ibuki dan teman-temannya yang sudah bergabung. Ibuki ini sudah bergabung ke klub astronomi itu. Kan judulnya aja udah selamat datang di klub astronomi. Berarti kan pendekatannya lebih ke arah pertemanan atau hubungan gitu. Jadi wajar kalau pertarungannya di sini tidak diutamakan dan menjadi ending yang gantung kan. Kalau menurut arek-arek gimana nih? Apakah Pucci nantinya bakal menjadi sekutu penting bagi mereka? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.